Ingetin. Oke, sudah saya record. Jadi yang kita bahas di aggregate planning adalah produk family-nya, jadi keluarganya, gitu ya. Jadi contohnya deterjen atau LCGC. Sudah Mbak Dina, sudah di record. Oke, LCGC, kemudian EPV, MPV yang kita bahas adalah produk family-nya, ya. Nah, kedua adalah rencana kapasitas yang diperlukan. Nah, di sini ada dalam kurung ya, ada reguler, ada lembur, ada subkontrak. Jadi biasanya yang kita bahas di SNOP ini kebanyakan mengenai human resource, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi nanti kita akan detail membahas mengenai berapa jam reguler yang perlu diadakan, berapa jumlah lembur yang mungkin harus kita adakan, gitu ya. Berapa jumlah subkontrak mungkin kita pakai subkontrak yang harus kita gunakan, gitu ya. Nanti ada hitung-hitungannya secara cost, gitu ya. Kembali lagi seperti yang sudah disampaikan dari semester awal, gitu ya, bahwa teknik industri itu kita belajar produksi, kita belajar matematika, tapi muaranya adalah kita gimana melihatnya secara ekonomi. Nah, termasuk PPIC ini, segala keputusan yang kita ambil juga harus berbasiskan cost atau berbasiskan profit, gitu ya. Ujung-ujungnya duit, gitu ya. Kemudian rencana tenaga kerja, ini sama ya. Jadi lebih banyak ke human resource. Sama ada satu lagi di akhir nanti kita akan punya namanya product inventory. Jadi berapa sebenarnya jumlah produk inventory yang mau kita keep gitu ya, atau kita nggak mau keep inventory sama sekali. Jadi ada keputusan selain keputusan human resource, kita juga punya keputusan inventory namanya, atau keputusan persediaan. Ya. Nah, planning horizon-nya biasanya dia hitungannya bulan, jadi kita nggak main minggu gitu ya. Kemarin kan kalau kita bahas di horizon forecasting gitu ya, ada short, ada medium gitu ya. Kalau misalnya short, berarti kan kita mainnya periodenya adalah day or weeks gitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke middle horizon, itu maka kita masuknya periodenya adalah weeks atau months. Jadi biasanya SNOP yang kita lakukan adalah menggunakan months. Jadi kita mengforecast dalam 1 tahun biasanya. Itu ya. Dari sini dulu oke? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, siap. Saya lanjut ya. Nah, berikutnya kenapa SNOP itu harus ada, gitu ya? Kenapa alasan kita harus melakukan SNOP? Jadi nggak cuma X doang, nggak cuma O doang, gitu ya. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa SNOP ini adalah singkatan dari Sales and Operation Planning, atau di literatur lain bicaranya aggregate planning, gitu ya. Nah, kenapa kok sebenarnya kita harus melakukan planning itu menggabungkan dua departemen gitu ya? Menggabungkan departemen sales dan menggabungkan departemen operation. Kenapa kok kita harus melakukan begitu? Nah, sekarang kita lihat dulu dari bagian yang sebelah kiri, teman-teman. Ini kan ada dua gambar ya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kita dari sebelah kiri dulu. Bisnis di zaman dulu, teman-teman, ya, bahkan mungkin ada beberapa BUMN gitu ya, ada beberapa BUMN yang peninggalan itu kan sebenarnya peninggalan kolonial Belanda gitu ya, peninggalan zaman Belanda gitu, dilanjutkan sampai sekarang. Itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masih melakukan bisnisnya seperti yang sebelah kiri. Oke, di mana antara departemen sales dan departemen production itu mereka terpisah melakukan perencanaannya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah teman-teman sales itu melakukan planning dulu. Oke, contoh, misal saya bicara pabrik semen atau pabrik pupuk gitu ya, maka teman-teman sales akan memprediksikan, akan melakukan forecast gitu ya, berapa target penjualan yang akan kita lakukan di tahun depan. Jadi di tahun 2022 target penjualannya berapa? Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai Desember berapa. Ya, teman-teman sales merencanakan. Perencanaan dari sales kemudian dibawa atau dilanjutkan ke perencanaan di tahap produksi. Jadi apa yang mereka lakukan adalah perencanaannya parsial, teman-teman. Jadi sales mengadakan sendiri, production mengadakan sendiri. Nah, setelah perencanaannya sales turun ke production, teman-teman production biasanya kelimpungan atau keteteran atau kewalahan gitu ya.
Karena mereka tidak menduga bahwa target tahun depan disetting setinggi itu atau disetting sebanyak itu. Di mana teman-teman produksi kan harus berusaha untuk achieve production goals, gitu ya. Di mana achieve production goals adalah achieve targetnya. Di mana targetnya adalah ternyata kalau di bisnis seperti ini, targetnya adalah target dari teman-teman sales, gitu ya. Target teman-teman sales yang harus dipenuhi teman-teman produksi. Oke. So biasanya mereka kaget loh, material saya tuh nggak ada kalau tahun depan harus produksi sejumlah ini gitu. Kalau kamu minta segini, terus modal buat aku berapa? Sementara misal budget tahun depan nggak jauh berbeda sama tahun ini gitu misal. Itu kan pasti akan timbul kekacauan gitu ya. Kemudian kalau sebanyak ini dengan karyawan yang aku punya nggak bisa dong. Karyawan aku punya, aku cuma punya 10 sekarang. Kalau kamu mau seperti ini, maka aku harus naikin 2 kali lipat jumlah karyawanku. Nah, itu kan teman-teman produksi akan bingung. Berarti untuk melakukan itu, apakah aku harus hire baru, atau aku harus overtime gitu ya, apa aku harus subkontrakin ke orang gitu. Subkontrak itu kan juga ada resikonya gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi sehingga di supply chain di PPIC ini kita belajar namanya integrasi, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam proses bisnis, baik antara kita secara internal maupun kita secara eksternal, harusnya kita kerjakan bersama. Ya, kalau misalnya kita secara internal kita punya departemen sales dan departemen operation, ya, supaya tidak terjadi kekacauan seperti ini, maka kita harus jadikan satu mereka. Ayo duduk bareng. Kapan nih kita rapat nih? Oke, kita rapat hari Jumat siang jam 1. Maka teman-teman sales datang, teman-teman operational datang, kita melakukan perencanaan bersama. Oke, gunanya apa? Jadi kita sama-sama paham nih. Oh, dari pimpinan, dari Board of Direction atau BOD, gitu ya, mintanya target tahun depan tuh segini. Teman-teman produksi gimana? Oh, saya nggak siap kalau segitu. Januari jangan di-set segitulah. Januari kecil dulu. Nanti di April, Mei, Juni boleh kita mulai naik. Sehingga planning-nya adalah planning bersama, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah kenapa kok harus planning bersama? Ini kita flashback lagi. Waktu zaman forecasting, ada namanya bullwhip effect. Gitu ya. Dimana kan kita sudah sama-sama tahu bahwa forecasting itu membawa errornya masing-masing. Oke? Ketika teman-teman sales melakukan forecasting, ada errornya, kemudian data tersebut di-forecastingkan lagi oleh teman-teman produksi, maka ada errornya lagi. Maka error ketemu error, errornya akan semakin besar. Kalau kita melakukannya secara bersama-sama, maka errornya kan hanya terjadi sekali dalam fase forecasting-nya. Sehingga kita bisa meminimalisir persentase error yang mungkin terjadi dalam fase PPIC ini. Gitu ya. Dalam fase perencanaan ini bisa kita minimalisir angka errornya. Nah, apakah hal ini dilakukan, Pak? Yang setahu saya hal ini dilakukan. Bahkan kalau kita bicara sampai kayak misal Astra Daihatsu gitu ya, atau Astra Toyota yang ada di Jakarta begitu, mereka sudah bisa melakukan perencanaan bersama dengan supplier. Jadi tidak hanya internal saja, mereka sudah melakukan bisnis bersama dengan pihak eksternal. Supplier kita ajak duduk bareng untuk menentukan kira-kira ke depan kamu bisa supply aku berapa. Atau misalnya ada perubahan, oh ternyata ada pergeseran permintaan nih, untuk Innova sudah semakin sedikit, kita sudah shifting ke mobil-mobil elektrik misalnya. Sehingga supplier tahu mereka harus berbuat seperti apa. Dan mereka juga bisa melakukan perencanaan untuk bisnisnya mereka. Dan itu dilakukan secara integratif atau bersama-sama. Nah, skema sebelah kanan lah yang seharusnya dilakukan. One day ketika teman-teman bekerja atau teman-teman punya bisnis sendiri, maka sebaiknya segala sesuatu yang terjadi dalam pengambilan keputusan yang sifatnya medium atau long term, gitu ya, long horizon, maka teman-teman sebaiknya harus diambil keputusan bersama. Ya, salah satu produk PPIC yang merupakan hasil kolaborasi adalah namanya SNOP, yaitu Sales and Operation Planning, di mana Departemen Sales dan Departemen Operation mereka duduk bersama untuk merencanakan kira-kira family product A family product A kita produksi berapa banyak di tahun depan.
family product B kita produksi berapa banyak di tahun depan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari sales and operation planning itu nanti akan turun ke master scheduling atau biasa kita sebut dengan MPS, master production scheduling. Di MPS product family tadi nanti akan kita breakdown, gitu ya. Akan kita breakdown. Misal kita bicara LCGC, gitu ya. Maka kita akan menentukan berapa jumlah AILA yang kita produksi, berapa jumlah AGIA yang akan kita produksi. Sementara kalau kita bicara di SNOP, kita tidak bicara AILA AGIA, yang kita bicarakan adalah LCGC-nya, jadi family product-nya. Nanti setelah dari MPS, setelah dari Master Production Scheduling, kita akan lanjut nanti ke detail planning-nya. Salah satunya adalah MRP, Material Requirements Planning. Di tahap MRP, nanti kita akan lebih banyak membahas mengenai berapa jumlah material yang kita butuhkan. Kita tidak lagi bicara mengenai resource, tapi kita bicaranya sudah berapa material yang kita butuhkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan silakan raise hand atau on mic ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, tadi di awal ada yang speak up, ada yang nanya? Tanya, Pak. Oke, silakan Mas Irzan, gimana? Yang slide sebelumnya, Pak. Oke. Ya, gimana? Yang sales plan sama production plan. Tadi kan dikatakan bahwa rapat bersama ya, Pak. Ya. Itu menentukan berapa produksi yang akan dihasilkan. Benar. Sama berapa yang dijual nanti. Nah, itu bukannya Benar. ada kayak departemen sendiri ya, Pak, yang mengatur itu. Contohnya kayak marketing. Oke, contohnya kayak marketing. Marketing sebenarnya masih masuk dalam tim sales, marketing. Oh, masuk ke sales plan ya, Pak? Masih masuk ke sales. Jadi kalau kita bicara sales, itu kan ada biasanya tim sales itu mereka juga gabungan biasanya. Ada tim finance-nya, kemudian ada tim marketingnya gitu ya. Karena kan nanti dia akan menentukan metode-metode apa yang akan digunakan untuk marketingnya, gitu ya, yang akan untuk memboost sales-nya tahun depan. Gitu. Jadi tim marketing masih masuk ke sales. Nah, biasanya kalau tim production plan ya dia murni teman-teman orang teknis yang paham tentang production. Ada orang operational, ada orang teknik gitu ya, atau orang engineering. Gitu. Nah, kemudian planning-nya si sales dan planning-nya si tim production dijadikan satu. Nanti kita akan paparkan bersama gitu ya, kemudian kita bandingkan. Nah, mungkin nggak make sense nggak nih? Biasanya itu yang akan kita lakukan secara konsensus gitu nanti ya, kita akan sepakati bersama. Oke, nanti kita akan yang Januari Februari oke, yang Maret April nggak oke. Nanti kita akan rapat bersama di situ membawa plan masing-masing. Jadi yang muncul setelah itu adalah plan baru, namanya Sales and Operation Planning. Jadi nggak ada lagi sales planning atau nggak ada lagi namanya production planning. Yang ada adalah Sales and Operation Planning, di mana data itu sudah disepakati baik tim sales maupun tim production. Itu mungkin Mas Irzan. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi di awal bahwa ada beberapa pertanyaan ya. Salah satunya adalah fungsi SNOP itu kira-kira apa sih? Gitu ya. Nah, di sini kita bahas secara detail. Fungsi SNOP. Yang pertama tentu adalah menciptakan link antara business planning dengan tactical plans. Iya, business planning biasanya dilakukan sama teman-teman sales. Jadi ada marketingnya, ada teman-teman salesnya, ada teman-teman dari apalagi ya kalau sales ya, dari advertising-nya misal gitu ya, sama teman-teman tactical. Kalau teman-teman tactical maka ya teman-teman dari teknik industri, misal teman-teman ada di departemen produksi, gitu ya. Kemudian teman-teman dari teknik mesin nanti ada di bagian engineering misal. Kemudian ada lagi dari tim quality assurance misal. Kemudian ada dari tim apa lagi? Reliability and repair gitu ya misal. Itu maksudnya tactical plan. Jadi link ini yang memang seharusnya dibentuk gitu. Nah, biasanya kekurangan dari banyak bisnis di Indonesia itu memang mereka tidak membudayakan terjadinya link antar departemen.
biasanya mereka apa ya, kayak ada arogansi departemen gitu ya. Dan ini kan sebenarnya hal yang lumrah gitu ya, karena kan memang apa ya, dari kecil memang kita dididik kompetisi gitu ya. Kita jarang sekali diajak untuk kolaborasi gitu. Nah, makanya beberapa tugas saya ngasih teman-teman tugas kelompok gitu kan. Jadi biar teman-teman tuh biasa kerja bareng gitu. Apapun yang terjadi di situ yaitu dinamikanya, tugas kelompok ya seperti itu. Jadi itu yang saya harapkan. Dan ini yang seharusnya terjadi ketika nanti one day teman-teman kerja di bisnis gitu ya, even startup gitu, bahkan startup sekarang itu kalau kita doing something, kita nggak boleh lagi pakai software yang sifatnya offline. Kayak misalnya teman-teman ngerjakan Word gitu ya, menggunakan MS Word. Kemudian misal teman-teman ngerjakan hitung-hitungan angka pakai Excel gitu ya. Nah itu udah nggak boleh lagi kalau misalnya kita bicara di startup. Yang kita harus bikin adalah sekarang Google Spreadsheet atau Google Docs gitu ya, Google Documents, atau pakai macam-macam platform yang online. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah collaborative working teman-teman. Jadi teman-teman yang cross department mungkin atau teman-teman yang satu departemen, kita bisa saling cross pekerjaan dan bisa check and recheck gitu ya. Pekerjaan kita udah bener apa belum? Mereka boleh nambahin, mereka boleh ngasih note. Gitu. Nah bahkan itu yang terjadi sekarang sehingga terjadinya link ini penting, gitu ya. Apalagi, oke Pak biasa pakai Google Workspace, nanti kalau kerja makin akan sering pakai gitu ya. Google Form, teman-teman yang HMTI mungkin sudah biasa gitu ya pakai Google Forms. Dan nanti teman-teman akan makin biasa. Harapannya nanti misal teman-teman terjun di bisnis yang ternyata linknya belum terjadi gitu ya antara teman-teman dari departemen bisnis dan teman-teman dari departemen teknikal, teman-teman bisa menginisiasi bahwa Pak sekarang Bapak Ibu manajemen gitu ya. Sekarang tuh eranya kita sudah era saling nge-link, saling open data satu sama lain. Jadi ya tetap boleh ada data-data yang secret, data-data yang sifatnya confidential gitu ya. Tapi kalau bisa kalau kita bekerja kita harus kolaboratif, harus open, harus saling nge-link satu sama lain. Agar ya tadi bisa meminimalisir namanya chaos, bisa meminimalisir adanya politik kepentingan, misal kita bisa meminimalisir terjadinya saling salah menyalahkan gitu ya. Aku planningnya segini, kamu produksinya cuma segini, jadi saling salah-salahan. Padahal yang kita inginkan kan kita achieve goals-nya perusahaan gitu ya. Maka kalau pengen kita achieve ya kita kan harus sama-sama kerja bareng untuk menuju target itu. Oke, yang kedua adalah cukup detail untuk menjadi dasar rencana yang lebih operasional. Oke, jadi cukup detail. Jadi harapannya SNOP ini bisa menjadi guidance kita untuk melakukan nanti perencanaan yang lebih operasional sifatnya. Tadi ada dua ya. Setelah SNOP, kita nanti akan bikin namanya MPS atau Master Production Scheduling. Yang kedua nanti juga akan kita bikin yaitu MRP, yaitu Material Requirement Planning. Ya. Sehingga teman-teman dalam mengerjakan SNOP ini juga nggak boleh salah gitu ya. Karena dia yang akan menjadi pegangan atau menjadi basics gitu ya dalam kita melakukan perencanaan yang lebih operasional. Oke. Namun cukup panjang untuk dijadikan dasar membuat keputusan tentang sumber daya. Jadi di satu sisi dia harus detail, tapi di satu sisi dia juga harus bisa mengcapture kondisi secara jangka panjang. Tadi kan time horizon-nya antara 3 sampai 18 bulan gitu ya. Maka dia juga harus cukup mengcapture kondisi kira-kira 1 tahun ke depan seperti apa, atau 1 semester ke depan seperti apa. Nah, itu pentingnya SNOP. Yang ketiga sebenarnya masih relate sama yang pertama, menciptakan link, yaitu sifatnya adalah cross-functional. Ya. Cross-functional ya tadi ada fungsi sales, ada fungsi operational atau fungsi produksi, keduanya kita jadikan satu. Namanya adalah cross-functional. Ya. Fungsi produksi sama fungsi sales. SNOP memang nggak boleh dilakukan dalam perencanaan sendirian, gitu ya. Misal teman-teman produksi bikin sendiri SNOP, nggak boleh itu diaku sebagai SNOP kalau nggak ada tim sales yang diajak dalam rapat tersebut. Gitu. Jadi memang sifatnya adalah cross functional. Oke. Kemudian menjadi jembatan. Oke. Hanya kebanyakan ya, menjadi jembatan antara customer value dengan supply chain efficiency.
Biasanya yang bawa customer value itu teman-teman di sales. Mereka bawa customer value. Supply chain efisiensi yang jaga siapa? Yang jaga adalah teman-teman dari tim produksi. Nah, jadi link tadi itu ya, jadi link tadi itu. Jadi menjadi jembatan antara customer value yang mau kita create apa, kemudian supply chain efisiensi yang mau kita lakukan apa. Nah, ini sebenarnya customer value ini sekarang menjadi makin penting ya teman-teman ya, karena sebenarnya yang kita jual itu bukan produk sebenarnya, tapi yang kita jual adalah value, gitu ya. Mungkin teman-teman tahu kayak misalnya kita bicara warung kopi gitu ya. Warung kopi itu kan menjual kopi. Harganya katakan range antara 5.000 sampai 10.000. Ya, let's say 5.000 sampai 10.000. Tapi Starbucks menjual kopi juga yang sama, bisa jadi kopi yang sama-sama dari Aceh gitu ya. Sama-sama dari Lampung atau sama-sama dari mana? Toraja gitu ya. Tapi harganya bisa 8 kali lipat gitu ya. Satu cangkir di warung kopi mungkin harganya 5.000 sampai 10.000, di Starbucks harganya bisa sampai 40.000, bahkan bisa sampai di atas 60.000. Nah, kalau teman-teman analisa sebenarnya kan produknya sama-sama kopi gitu ya. Tapi yang kita tawarkan ke customer itu adalah value-nya. Jadi kalau teman-teman ngopi di warung kopi sama ngopi di Starbucks itu kan beda. Yang membedakan apa? Value-nya. Kalau teman-teman nongkrong di Starbucks mungkin bisa dianggap keren gitu ya, dianggap eksklusif. Kemudian teman-teman dianggap mampu secara finansial dalam tanda kutip. Kemudian nongkrongnya lebih fancy gitu mungkin ya, ngobrolnya bisa lebih enak, nggak kepanasan gitu ya. Nah sebenarnya itu adalah value-value yang ditawarkan oleh si pebisnis tadi. Nah, jadi ini penting teman-teman. Yang kita jual ke customer bukan produk, tapi adalah customer value. Jadi value-nya apa buat teman-teman. Ya. Kemudian supply chain efisiensi, jadi efisiensi secara production cost itu yang harus teman-teman menjadi concern gitu ya. Nanti ketika teman-teman one day nyemplung di perusahaan, misal ada di tim produksi maupun di tim sales, tetap supply chain efisiensi yang harus kita pertimbangkan. Nah, di sini efisiensinya bukan company efisiensi teman-teman ya, tapi supply chain efisiensi. Bedanya apa? Kalau kita bicara supply chain efisiensi, maka yang kita pertimbangkan adalah secara keseluruhan rantai. Kan di awal saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman bahwa kalau kita bicara supply chain itu nggak cuma bicara kita sebagai company, sebagai supplier, tapi kita juga melayani ada namanya wholesaler, kita melayani ada juga yang namanya distributor gitu ya. Nanti kita ada juga nanti ada agen atau ada retail gitu bahkan ya. Baru nanti ke end customer. Jadi supply chain efisiensi ini maka efisiensi yang harus terjadi itu dalam satu rantai teman-teman. Tidak hanya dalam intra company kita saja, tapi kita harus menjamin dalam satu rantai ini kita bisa bertindak efisien. Caranya gimana? Kolaboratif tadi. Seperti yang dilakukan oleh Toyota, di mana mereka sudah mengajak suppliernya yang pihak eksternal untuk bergabung ke dalam merapat bersama untuk melakukan planning bersama. Jadi itu yang harus dilakukan. Supaya mereka making sure cost yang terjadi dalam supply chain mereka, ya cost yang terjadi dalam supply chain mereka itu sudah se-efisien mungkin yang bisa mereka lakukan bersama. Kemudian yang terakhir, tercipta continuous improvement, ya, tercipta continuous improvement melalui planning review secara berkala. Oke, ini juga yang dilakukan oleh Toyota, di mana mereka selalu melakukan namanya Kaizen, ya. Kalau teman-teman ingat mata kuliah APK, ya, jadi ada namanya Kaizen. Jadi mereka melakukan continuous improvement terus-menerus dari hal yang paling kecil, gitu ya, dari departemen kita sendiri sampai ke hal yang makin besar dan makin besar. Oke, itu tadi beberapa fungsi SNOP, teman-teman. Nah, sekarang adalah urgensinya. Kenapa sih planning di level agregat ini diperlukan? Oh, nggak langsung aja, Pak. Kita shortcut aja lah. Nggak usah ke family product, gitu. Kita langsung ke end produknya aja. Jadi kita langsung tentuin agiannya berapa, AILA-nya berapa, gitu ya. Nah, alasan pertama, teman-teman, karena biasanya sering ditemukan kita melakukan namanya mass customization. Oke, mass customization.
Nah, mass customization ini seperti apa? Misal, kita mau bikin, kita mau beli mobil gitu ya. Kita mau beli mobil, kita pengen Toyota yang warnanya kuning, yang pakai velgnya velg sport gitu ya. Kemudian di belakang ada grillnya, gitu ya, ada tambahan bodinya. Sementara ada beberapa customer lain yang nggak butuh itu. Aku butuh aja yang warnanya basic, warna hitam, velgnya velg biasa aja, nggak usah velg sport gitu ya. Pokoknya ya dapat basic aja lah, udah cukup bagi saya. Nah ini kan berarti kemauan customer tuh berbeda-beda. Tapi kan customer nggak cuma satu dua ya teman-teman ya. Customer mobil itu kan banyak se-Indonesia, sedunia gitu ya. Sehingga produknya adalah produk mass sebenarnya, produk massa. Tapi mereka minta di custom. Nah gunanya kita melakukan planning di level agregat adalah menjamin kita bisa melakukan namanya mass customization. Gitu ya. Jadi kan kita masih bicaranya kan masih bicara general. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya makin ke bawah mau dibawa ke arah mass customization, kita masih bisa lebih fleksibel. Karena di atasnya kita sudah planningkan secara general. Berbeda halnya kalau kita sudah memplanningkannya langsung ke level detail, maka kalau misalnya ada permintaan-permintaan kecil di luar yang kita planningkan secara detail, kita akan kesusahan. Jadi lebih baik kita planningkan dulu dari level family item atau family products. Oke. Kemudian ada istilah lagi increasing customer base. Oke. Jadi kita bisa menaikkan customer kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya customer di Jawa Timur, gitu ya, katakan 1 juta orang. Sementara kita pengen nambah lagi di Jawa Tengah, gitu ya. Kita pengen nambah lagi di Jawa Tengah, maka planning atau forecasting yang kita lakukan tidak bisa langsung dari produknya dulu, tapi harus dari family item-nya kita tarik. Kira-kira kalau aku mau merambah ke Jawa Tengah, family item-nya harus nambah berapa banyak dulu. Baru nanti dari situ kita akan breakdown-kan ke level yang lebih detail. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah longer lead times. Jadi lead times-nya makin panjang, gitu ya. Lead times-nya makin panjang. Ini sebenarnya ada plus dan minusnya, gitu ya. Lead times panjang itu ada plus dan minusnya. Cuma di aggregate level memang lead times-nya juga akan semakin panjang dengan diadakan aggregate level. Cuma nanti fleksibilitasnya juga makin besar, gitu ya. Kalau lead times-nya juga makin panjang. Oke, kemudian membuat rencana yang terlalu detail jauh ke depan tanpa ada gambaran yang lebih makro, gitu. Jadi memang kita sebelum ke mikro kita harus bicara makro dulu, gitu kan ya. Sebelum teman-teman belajar PPIC, kalau sekarang di teknik industri, gitu ya, maka kan teman-teman harus dapat basic ports-nya dulu, gitu. Entah belajar statistik atau belajar PropStat, kemudian belajar kalkulus, gitu. Supaya teman-teman tahu dulu makronya, nanti kita baru belajar mikronya. Gambaran lebih makro terlebih dahulu, bukanlah pekerjaan yang mudah, sulit, menghabiskan energi yang banyak, hasilnya belum tentu yang terbaik. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nanya nih, nah tadi kan kita sudah bahas ya, ada beberapa departemen atau bagian yang ikut andil dalam kita melakukan SNOP. Nah, inputnya apa saja, gitu ya? Inputannya apa saja sebenarnya yang kita butuhkan? Nah, ini ada namanya Statement of Anticipated Demand from Marketing and Sales Team. Jadi kita punya data di mana permintaan itu untuk mengantisipasi permintaan-permintaan kayak seasonal, gitu ya. Jadi anticipated demand. Jadi kita udah ada data itu. Itu salah satu inputnya. Kedua, misal ada new product design availability. Jadi ke depan kita untuk meningkatkan customer base misal gitu ya. Tadi misal kita mau ekspansi ke Jawa Tengah, oh ternyata produknya harus di custom nih, nggak bisa produk yang sekarang. Mungkin produknya harus punya ada konten bahasa Jawanya misal atau ada konten batiknya gitu. Sehingga ada new product design availability. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari departemen engineering. Gitu ya. Then lanjut. Indication of capabilities and capacities from manufacturing. Dari teman-teman manufacturing, teman-teman produksi menyampaikan
capability teman-teman untuk tahun depan berapa dengan kondisi existing yang sekarang. Kapasitinya berapa yang teman-teman bisa. Kalau memang kapasitinya kurang, berarti kan either sewa gudang atau bikin pabrik baru gitu ya. Maka keputusannya udah nggak keputusan middle lagi, tapi keputusannya adalah keputusan long term atau keputusan strategik gitu ya. Berikutnya ada estimate of financial resources dari teman-teman finance ya. Nah, kalau misalnya mau achieve tahun depan segini, kira-kira budget dari teman-teman finance yang bisa digunakan sebagai beban operasional berapa gitu ya. Nah, itu sebagai inputan kita. Nah, outputnya ada sales plan. Nanti kita akan bisa munculkan gitu ya. Ada sales plan seperti apa. Kemudian engineering development-nya seperti apa. Kemudian supply plan-nya seperti apa. Gitu ya. Accountability ini berarti tanggung jawabnya. Gitu ya. Tanggung jawabnya siapa. Berarti ini tanggung jawabnya manufacturing. Kemudian financial plan. Berarti ini tanggung jawabnya dari teman-teman finance. Ya. Kemudian backlog projection sama inventory projection yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa nanti ada satu keputusan lagi selain keputusan human resource, yaitu keputusan inventory. Backlog itu adalah jumlah permintaan yang tidak bisa kita penuhi dari inventory kita, teman-teman. Namanya backlog. Ya. Misal katakan kita punya inventory atau kita punya persediaan 100 unit, gitu ya. Kemudian ada permintaan jumlahnya 150, maka dari inventory kita kan nggak bisa kita achieve gitu ya. Maka di situ terjadi backlog, di mana persediaan kita tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari customer. Backlognya berapa? Backlognya adalah 100 dikurangi 150, yaitu minus 50. Itu adalah jumlah backlognya. Dan di banyak kasus, teman-teman, bahwa backlog ini nanti juga akan kita kenakan penalti. Kenapa kok dikenakan penalti? Karena kan kalau kita tidak bisa memberikan jaminan pelayanan kepada customer, most likely besar kemungkinan customer-nya kan akan pindah ke customer yang lain, gitu ya. Sehingga kalau sampai tim produksi ini terjadi backlog, maka bisa jadi dikenakan penalti, gitu ya. Jadi gaji kita dipotong, bisa jadi kita nggak dapat bonus, gitu ya. So itu ya hal-hal yang mungkin terjadi. Oke, introduction-nya sudah selesai. Berikutnya masuk ke SNOP method. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, belum ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan kalau gitu. Nah, sebelum masuk ke metode, kita harus tahu dulu kondisinya seperti apa, gitu ya. Saya gambar dulu. Nah, kondisinya yang terjadi, teman-teman, bahwa biasanya permintaan itu naik turun, ya. Kita sudah belajar dari pola data kita forecasting, gitu ya. Kan nggak ada yang data itu naik terus atau turun terus, itu kan nggak ada, pasti naik turun. Oke. Nah, sementara kapasitas itu kan kita set, gitu ya. Misal kita punya mesin, gitu ya. Kita punya mesin, let's say punya mesin, mesinnya itu bisa menghasilkan produk sebanyak 10 unit dalam satu hari misal. Maka itu kita bicara kapasitas, gitu ya. Kalau kita pengen ningkatin 20 produk sehari, maka opsinya adalah mesinnya dilemburin, gitu ya. Kita melakukan overtime atau kita nambah mesin, gitu ya.
So, kapasitas biasanya adalah nilainya konstan, karena kapasitas ini sifatnya adalah exact gitu ya. Kita bisa produksi berapa sehari. Nah, sementara demand itu naik turun. Sehingga ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mensiasati naik turunnya demand atau naik turunnya permintaan. Yang pertama adalah kita mengandalkan inventory, gitu ya. Seperti tadi, misal kita nggak pengen backlog, gitu ya, kita nggak pengen backlog, maka kita harus nyimpen inventory cukup banyak, gitu ya, cukup banyak supaya memastikan jika misal ada permintaan tiba-tiba yang naik, gitu, kita masih bisa memberikan jaminan kualitas pelayanan kepada customer, ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita harus memproduksi produk lebih banyak daripada yang diminta, gitu kan. Let's say kita diminta untuk memproduksi 100 berdasarkan SNOP, tapi otomatis kita harus memproduksi lebih banyak, bisa 150, bisa 200, supaya mengantisipasi permintaan-permintaan yang mendadak. Itu gunanya inventory. Nah, kedua adalah overtime. Overtime ini seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Kalau misal kita mau nambah kapasitas tanpa menambah mesin, maka yang bisa kita lakukan salah satunya adalah overtime, gitu ya. Overtime, maka kita lemburin 3 jam, kita lemburin 6 jam, gitu ya. Tapi otomatis kalau kita bicaranya resource, gitu ya, otomatis pasti ada biayanya, ya. Kalau mesin, maka biaya maintenance-nya bisa jadi lebih besar karena dia dikeber terus, gitu kan, untuk bekerja. Kalau human, maka kita harus siap untuk membayar overtime cost-nya mereka. Biaya lemburnya kita juga harus siapin. Setimpal nggak antara yang return kita sama kalau kita overtime-in orang, gitu ya. Ketiga adalah backlog. Nah, backlog ini tadi ya sebenarnya kita hindari, gitu ya, kita hindari. Tapi sebenarnya lazim juga dan ada beberapa perusahaan yang memang sengaja melakukan backlog, gitu ya. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang mereka jualan produk fresh, gitu ya, maka mereka tidak akan berani ambil resiko untuk menyetok dalam jumlah banyak. Yang mereka bisa lakukan adalah mereka melakukan backlog. Maka mereka akan menjanjikan produk ini akan dikirimkan pada tanggal segini. Karena mereka memastikan supaya tidak mereka menumpuk banyak inventory. Karena khawatirnya kalau mereka numpuk banyak inventory, kemudian nggak kejual, kan sayang. Biayanya sudah hilang, produknya juga hilang, gitu kan. Karena produknya kan produk fresh, gitu ya, maka busuknya kan cepat, gitu. Nah, maka biasanya kita melakukan backlog. Jadi memang itu kita hindari, tapi itu lazim dilakukan juga sebagai salah satu strategi mengantisipasi adanya perbedaan demand, ya. Yang keempat, ada namanya subcontract, gitu ya, subcontract. Nah, ini biasanya terjadi ketika misal kita punya bisnis kecil-kecilan, gitu ya. Misal katakan, let's say saya punya rumah makan, gitu ya. Punya rumah makan, biasanya customer yang datang ke saya itu biasanya sehari katakan 10 sampai 20, gitu. Mungkin paling banyak 40 lah, ya, dalam sehari. Kemudian ketika misal tempat saya itu ternyata di area Pantura, gitu, misalnya di area Pantura, di mana sering dilewati bis-bis besar yang mau travel dari satu kota ke kota yang lain. Tiba-tiba saya dapat pesanan nih, gitu ya, dapat pesanan, aku butuh nasi kotak, gitu, untuk 3 bus, gitu, misalnya. Satu busnya kan 40, gitu, let's say 40 ya. Kemudian dikalikan 3 berarti kan untuk 120 orang. Di mana kapasitas saya, biasanya kan saya ngeset kapasitas itu untuk melayani 10 sampai 40 orang, gitu kan. Nah, karena dimintanya mendadak, gitu ya, karena dimintanya mendadak, maka kan saya nggak mungkin kalau ngelemburin orang, gitu ya. Maka saya nyari teman-teman saya yang punya bisnis serupa, misalnya. Kalau teman saya punya bisnis juga rumah makan, maka saya bilang ke dia, bro, bisa nggak bantuin bikinin nasi kotak nih, 40. Bikinin 40, tapi nggak usah kamu kasih stempel perusahaanmu ya, gitu. Karena kan kamu sebenarnya kerja buat saya, jadi kamu subkontrak aku, gitu kan, yang ngasih kerjaan aku, kamu yang ngelaksanain. Nanti tolong dikasih stempelku ya, tapi kamu yang bikinin. Misalkan satu box dikasih harga 20.000, maka nanti dia akan saya kasih satu box harganya 18.000 ya. Biar 2.000-nya itu tetap menjadi margin profit kita. Nah, itu biasanya adalah pola bisnis subcontracting. Tentu ada resikonya.
besar kemungkinan kan rasanya berbeda ya teman-teman ya, karena kan beda tangan, beda rasa gitu ya. Tapi hal itu juga sering terjadi, tidak hanya di industri makanan, kayak industri manufaktur, kayak beton gitu ya, precast gitu juga banyak mereka melakukan subcontracting. Terakhir adalah hiring dan firing. Nah, ini yang paling common sense ya, dimana kan kalau kita misal kurang orang ya kita nambah, kalau kita kebanyakan orang ya kita lay off, kita pecat gitu ya. Nah, itu yang common sense yang paling sering dilakukan. Nah, sehingga yang paling kita sekarang menjadi concern adalah kira-kira berapa jumlah karyawan kita yang optimal gitu kan, sesuai dengan setting production goals kita berapa. Supaya kita tidak terlalu banyak memecat orang. Tapi apakah ada Pak model-model bisnis yang turnover-nya sangat cepat gitu? Ada. Nah, mereka biasanya mengakalinya mereka dengan tidak meng-hire karyawan tetap gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan subkontraktor di Cina itu biasanya melakukan seperti itu. Mereka melakukan hiring dan firing itu dalam tempo tiap 3 bulan gitu. Itu sering mereka naik turunnya cepat. Oke. Ini some key principles ya. SOP must be cross-functional ini udah ya. Kemudian SOP can be in terms of aggregate units, monetary figures, man hours, etc. Jadi nanti yang menjadi outputnya itu bisa macam-macam, bisa aggregate units, bisa monetary figures, kemudian man hours-nya berapa, itu juga bisa menjadi output dari SOP kita. Kemudian demand management is more important than demand forecast, gitu ya. Nah, sebenarnya demand management ini sudah kita bahas ini ya. Dan ini adalah salah satu topik demand management gitu ya, di mana kita mengakali kondisi demand yang seperti ini dengan beberapa konsep-konsep seperti ini. Ini juga termasuk demand management. Ada lagi demand management yang kaitannya sama sales gitu ya. Misal kita ngasih promo, misal kita ngasih produk bundling gitu, atau kita ngasih campaign gitu ya, kayak 11-11 Shopee gitu ya. Itu kan campaign ya. Kita kasih gratis ongkir di waktu-waktu tertentu. Nah, itu adalah salah satu juga topik demand management yang dilihat dari sisi sales dan marketing. Kemudian yang terakhir adalah visibility is important. Jadi planning itu juga harus realistis gitu. Planning itu juga harus realistis. Nah, komponen biaya apa saja yang biasanya kita consider gitu ya, atau yang kita pertimbangkan dalam kita melakukan S&OP? Biasanya adalah inventory holding cost. Inventory holding cost itu adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk merawat produk persediaan kita, gitu ya. Let's say kita punya produk persediaan 100 atau 150, maka biasanya per unitnya itu berapa sih biaya nyimpennya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman main ke mall gitu ya, main ke Giant udah nggak ada ya, main ke Range Market atau main ke Hypermart gitu ya, atau main ke Superindo, itu kan biasanya kita punya etalase buah dan sayur ya. Nah, etalase buah dan sayur itu kan memang ada etalasenya sendiri, di mana mereka perlu pendingin, kemudian perlu tetap berair gitu ya, supaya jangan kering. Nah, itu kan adalah upaya-upaya dalam merawat persediaan produk kita. Nah, itu kan ada biayanya kan, teman-teman. Karena kan nggak bisa pakai meja biasa. Jadi pakai showcase yang ada pendinginnya. Maka kan itu ada biaya listriknya berapa gitu ya. Kemudian kalau butuh diairi atau disemprot tiap berapa waktu sekali, berarti harus ada orang yang secara spesifik kita hire untuk melakukan itu. Sehingga biasanya disebut dengan inventory cost atau inventory holding cost gitu ya. Ada yang mengistilahkan inventory cost disingkat dengan IC, ada yang mengistilahkan dengan holding cost atau holding cost atau disingkat dengan HC. Jadi beda literatur, beda istilah, tapi sebenarnya sama saja. Jadi ada yang nyebut inventory cost, ada yang nyebut holding cost. Kemudian hiring cost. Jadi kalau misal kita hiring tuh mau ngerekrut orang gitu ya. Ngerekrut itu kan perlu biaya. Misal kita mau ngadain tes TOEFL atau kita mau ngadain tes psikologi gitu ya, itu kan butuh biaya. Nah, itu biasanya masuk dalam hiring cost.
Jadi kenapa biasanya perusahaan-perusahaan itu mereka hiring itu dalam satu waktu tertentu, tidak selalu dalam setahun mereka hire gitu kan. Karena mereka harus memetakan gitu biayanya kira-kira berapa dan ditempatkan di bulan apa. Sehingga mereka menganggarkan untuk rekrutmen itu mereka juga menganggarkan biaya. Ada hiring. Begitupun layoff. Layoff itu sama kayak mencat ya, fire. Layoff atau fire itu ada cost-nya juga. Biasanya kan kita ngasih pesangon gitu ya, atau ngasih gaji terakhir meskipun kita mecatnya belum akhir bulan atau awal bulan, ya kita kasih satu gaji terakhir atau kita kasih pesangon 3 kali gaji misal. Nah, itu juga ada cost-nya. Kemudian shortage cost atau backlog cost. Jadi ada beberapa literatur yang menggunakan istilah backlog, ada beberapa literatur yang mengistilahkan dengan shortage. Sama saja, ya istilahnya sama saja. Itu juga ada biayanya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, biasanya ada penaltinya. Penaltinya tidak di-charge ke customer tentu, tapi di-charge-nya ke perusahaan internal, gitu, perusahaan kita sendiri. Jadi istilahnya kayak kita menghukum kita sendiri gitu ya, atas keteledoran kita. Nah itu biasanya ada penaltinya yang itu dianggap sebagai shortage cost. Regular cost ini biasanya berkaitan sama bayar gaji karyawan kita, gitu ya. Apakah bayar gajinya per week atau per hours, gitu. Kayak pemain bola itu kan per week ya gajinya ya, per week gitu. Kalau kita biasanya per bulan di Indonesia lazimnya gitu ya. Jadi ada regular cost. Jadi berapa sih yang harus kita bayar per bulannya? Nah, biasanya regular cost ini sifatnya fix ya, sifatnya fix. Yang variabel biasanya overtime. Nah, overtime itu biasanya variabel. Jadi dalam satu bulan biasanya mereka bisa lembur total misal berapa? 20 jam secara total atau 10 jam secara total gitu ya dalam satu bulan. Nah, itu yang membedakan satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Itu overtime cost-nya. Biasanya variabel. Nah, yang terakhir adalah subcontracting cost. Nah, tadi ya, kayak misalnya saya contohkan, saya bikin nasi kotak gitu ya, dari bus misal saya dapat per kotak 20.000, kemudian saya subkontrakin gitu ya, maka subcontracting cost-nya adalah tadi 18.000 ya, karena kan saya nge-keep margin 2.000 per kotaknya gitu ya. Maka subcontracting cost saya adalah 18.000. Itu adalah subcontracting cost. Itu untuk komponen biaya. Kemudian, nah, ini masuk strateginya, ya, masuk strateginya. Mainly ada 3 strategi yang biasa kita gunakan. Cuma yang biasa saya ajarkan ke teman-teman di level PPIC ada 2 metode yang apa ya? Saya ajarkan karena ini basicnya teman-teman harus dapat dulu ya sebelum nanti masuk yang mix. Yang mix ini adalah kita menggunakan linear programming. Nah, ini udah masuk ranahnya optimasi gitu ya. Jadi teman-teman akan dapat lebih advance di OR1, OR2 gitu ya. Untuk PPIC, saya limitasi di level di tahap level sama chase dulu. Oke. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau strategi level teman-teman itu kita setting constant capacity. Ya, setting constant capacity. Jadi level ini menggambarkan kondisi yang ini. Menggambarkan kondisi ini, di mana kapasitasnya disetting konstan. Jadi kalau sudah saya setting 50 ya 50, setting 100 ya setting 100. Kalau misalnya demand-nya dekat-dekat 100 ya alhamdulillah, berarti kan kapasitas kita nututi. Atau misal demand-nya di atas 100 gitu ya, di atas 100 ya sedikit di atas 100 lah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah kita masih bisa overtime gitu ya. Tapi kalau misalnya demand-nya di bawah 50 gitu, jauh banget di bawah 100 gitu ya, maka ya itu yang perlu kita hindari gitu ya, perlu kita make sure bahwa kalau kita setting kapasitinya 100, kita harus bisa pastikan bahwa demand-nya itu kurang lebih naik turunnya di sekitaran kapasitas 100. Supaya investasi yang kita keluarkan untuk menaikkan kapasitas itu tidak sia-sia ya. Kita sudah invest besar untuk naikin kapasitas 2 kali lipat misal dari 50 ke 100, tapi realitanya setelah itu setelah kita naikin ke 100, demand-nya ternyata ya ujung-ujungnya juga di sekitaran 50 ya. Sehingga terlalu besar investasi kita
BEP-nya atau break even point-nya, return on investment-nya juga makin lama, gitu ya. ROI-nya juga semakin lama. Nah, yang kedua adalah chase, teman-teman. Kalau chase ini dia adjust capacity to net demand. Nah, net demand ini nanti kita dapat dari forecasting. Oke? Kita ikuti pola demand-nya. Pola demand naik, kita naikin kapasitas kita. Demand kita turun, kita turunin kapasitas kita. Nah, cuma di case ini yang bisa kita naik turunkan adalah jumlah karyawan biasanya. Kita tidak menaik turunkan jumlah mesin, ya. Jadi kita menggunakan asumsi mesin kita anggap bisa mengikuti pola demand, gitu ya. Jadi kita asumsikan itu. Yang bisa kita mainkan, kita naik turunkan adalah jumlah karyawan kita, jumlah orang yang bekerja untuk mendapatkan production goals kita. Nah, itu nanti kita akan menggunakan chase. Apakah ada, Pak? Ada. Gitu ya, di China banyak perusahaan-perusahaan subkontraktor yang mereka menggunakan metode chase untuk melakukan proses bisnisnya. Ya. Nah, sekarang masuk S&OP exercises. Oke. Nah, ini boleh nih sambil teman-teman buka Excel gitu ya. Sambil teman-teman buka Excel, sambil saya bacakan soalnya. Okay. A company is to plan workforce and production levels for the 6-month period. Okay. Jadi ada perusahaan, mereka mau merencanakan workforce ya, dan production level. Ini kan dua-duanya adalah outputnya S&OP ya. Tadi kita sudah sama-sama pelajari workforce dan production levels for the 6-month period January to June. Oke. Nah, ini juga masuk ya, masuk periode menengah karena kan tadi kita tahu di awal bahwa range waktunya untuk melakukan S&OP ini adalah mulai dari 3 bulan sampai 18 bulan gitu ya. Biasanya. Nah, ini dia 6 bulan gitu ya. The firm produce a line of disk drives. Jadi perusahaan siapa ini yang on mic? Oke. Nah, saya lanjutkan ya. The firm produce a line of disk drive. Jadi bikin hard disk lah gitu ya. Bikin hard disk untuk sebuah perusahaan komputer gitu yang bisa kompatibel, yang bisa digunakan gitu ya di beberapa jenis komputer pabrikan gitu ya, bisa macam-macam. Nah, di sini diketahui forecasted demand, jadi hasil forecastingnya gitu ya, untuk 6 bulan ke depan itu adalah 1280, 640, 900, 1200, kemudian 2000 dan 1400. Ya, jadi ada 6 data ya. Ending inventory in December, jadi akhir inventory di bulan Desember. Jadi mereka pengen di akhir Desember tuh masih ada persediaan barang, gitu ya. Jadi mereka nggak pengen ketika selesai produksi nggak ada persediaan sama sekali. Jadi mereka pengen ending inventory-nya itu ada, ya. Ending inventory in December is expected to be 500 units. Jadi di bulan Desember tahun lalunya itu mereka masih punya simpanan barang sebesar 500 units. Ya. And the firm would like to have 600 units on hand at the end of June. Nah, hal yang sama juga ketika perusahaan ini selesai produksi satu siklus, gitu ya, 6 bulan, di akhir siklusnya mereka pengen ada persediaan masih, gitu ya. Jumlah yang dia minta, jumlah yang mereka set adalah 600 unit, ya. Di mana di Desember mereka punya 500, di akhir Juni mereka pengen ada 600, ya. Nah, yang kedua, cost of hiring. Nah, ini ya masuk komponen biaya ya. Hiring cost untuk one worker is $500. Meanwhile, sementara untuk firing, untuk lay off ya, satu pekerja itu membutuhkan $1.000. Jadi 2 kali lipatnya ya.
And cost of holding 1 unit of inventory for 1 month is $80. Jadi biaya holdingnya atau biaya inventorinya ya untuk ngekip satu produk dalam 1 bulan, ya, satu produk dalam 1 bulan itu adalah $80. Ya. In the past, jadi berdasarkan record gitu ya, manajer pabriknya pernah mengobservasi selama 22 hari untuk pekerja sejumlah 76 itu bisa menghasilkan harddisk sebanyak 245. Sehingga kalau misal di rata-rata per hari dan per pekerja itu dia bisa menghasilkan sebesar 0,14653 unit. Panjang ya. 0,14653 units in a day. Jadi ini data historis gitu ya. Nah, pertama yang teman-teman lakukan adalah kita mengkonversi dulu dari net demand ke net kumulatif demand. Ya. Nah, net demand tadi tahu dari mana? Ini ya net demand ya. 1280, 640, 900, 1200 sampai 1400. Nah, kalau teman-teman cermati tabel ini ada 2 angka yang berubah, teman-teman. Yang pertama di bulan Januari, yang kedua adalah di bulan Juni. Di bulan Januari net demand-nya sisa 780. Sementara di sini itu sisa demand-nya ada net demand-nya adalah 1280. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok berkurang dari 1280 ke 780? Ada yang tahu? Anyone? Wah, serius nih. Ayo. Ada yang bisa? Dia berkurang dari 1280 ke 780. Ada yang tahu kenapa kok berkurang? Nggak ada. Ini masih pada ini kan? Masih pada join kan? Halo. Masih, Pak. Oke. Nah, berkurangnya karena kita kan tadi tahu ending inventory in December is expected to be 500 units. Jadi di Desember tahun sebelumnya kita masih punya sebanyak 500 unit. Sehingga 500 unit ini kan kita pakai di bulan Januari tahun depannya. Maka dia menjadi pengurang dari net demand. Sehingga net demand di bulan Januari bukan 1280, tapi 1280 dikurangi 500. Sama dengan 780. Oke ya, hati-hati. Kemudian di bulan Februari sama 640, Maret 900, April 1200, Mei 2000, dan Juni 1400. Di sini dia ganti menjadi 2000. Kenapa kok ganti jadi 2000? Sama hal di sini. And the firm would like to have 600 units on hand. Jadi, at the end of June. Di akhir Juni, perusahaan pengen punya inventory sebanyak 600. Sementara permintaan cuma ada 1400. Kan kita memproduksi lebih, supaya 1400-nya untuk customer, 600-nya untuk kita. Sehingga yang harus kita produksi adalah 1400 ditambah 600, yaitu sebesar 2000. Oke. Nah, net demand yang awal tadi teman-teman buat atau ada di soal, kemudian teman-teman masukin ke tabel ini, istilahnya menjadi net predicted demand atau net forecasted demand, di mana angka-angka ini sudah termasuk penambahan atau pengurangan inventory. Ya.
Nah, tabel sebelah kanan, teman-teman jumlahkan, dikumulatifkan. Ya. Januari 780, Februari 780 ditambah 640, berarti 1420. Maret berarti 1420 ditambah 900, yaitu 2320. 2320 di bulan April ditambah 1200, jadinya 3520. 3520 ditambah 2000, jadinya 5520. 5520 ditambah 2000 jadinya 7520. Ya. Oke, ini tabel pertama. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Oke ya. Ini adalah kumulatif net demand kita, ya. Kumulatif net demand kita kalau digambarkan gitu ya. Sementara visible production schedule kita adalah seperti ini. Oke. Jadi production schedule kita masih di atas dari kumulatif net demand. Di mana ini kan ada kantong ya, ada kantong, ada gap, di mana gap ini itu yang menjadi inventory kita. Ya. Nah, sekarang ini adalah tabel untuk chase strategy. Ya, strategi chase. Namanya chase itu kan mengejar gitu ya. Nah, chase strategi ini adalah kalau dia naik turunnya mengikuti pola demand-nya. Demand-nya naik, dia ikut naik. Polanya turun, kita juga ikut turun. Oke. Tabel pertama yang teman-teman harus bikin adalah tabel ini. Oke. Ada 5 kolom ya. Ada month, working days, unit produce per worker, oke, kolom C. Kemudian forecasted net demand sama minimum number of workers. Ya. Contoh, Januari working days-nya adalah 20. Jadi working days ini sudah dari soal dapatnya begini gitu ya. Dari soal dapatnya begini. Nanti kalau misalnya kita kuis atau kita UTS gitu ya. Kalau kita kuis atau UTS, teman-teman akan saya bebaskan teman-teman lihat kalender gitu ya. Misal nanti saya setting tahun, kita sekarang berada di tahun 2010 misalnya. Maka teman-teman silakan lihat kalender 2010, kemudian lihat hari besarnya ada apa aja gitu ya, tanggal merahnya ada apa aja, nanti silakan dikurangi gitu. Biasanya kan pabrik itu cuma libur di tanggal merah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di Januari punya 30 hari, biasanya kan kita punya hari libur itu 4 ya dalam sebulan ya, 4 sampai 5 lah. Let's say 4. Berarti 30 dikurangi 4, berarti 26 hari kerja. Gitu ya, 26 hari kerja. Kalau misalnya ada tanggal merah lagi yang keputusan dari pemerintah, maka teman-teman kurangi sendiri. Jadi bisa jadi 24, kalau misalnya ada 2 hari libur nasional gitu ya, maka bisa jadi 24. Atau ada 1 hari libur nasional, maka dikurangi 1, jadinya 26 dikurangi 1 sama dengan 25. Gitu ya. Oke, kalau di sini masih given. Jadi kita dikasih working days-nya. Kemudian kita nyari kolom C. Kolom C itu adalah perkalian atau pengalian dari working days, kolom B ya, kolom B, dikali dengan 0,14653. 0,14653 ini didapatkan dari data history. Ini ya, 0,14653. Oke. Sorry. Kemudian dikalikan, berarti B 20 dikali 0,14653. Coba saya hitung ya. 20 dikali 0,14653. Hasilnya adalah 2,9306 kalau dari kalkulator ya. Kalau di sini dibulatin jadi 2,931. Oke. Nah, di bulan Januari kita punya forecasted net demand-nya itu sebanyak 780 ya. 80 diambil dari sini ya, 780 bulan Januari. Kemudian
kita ngitung berapa jumlah pekerja yang harus kita hire sekarang. Ya, caranya adalah dengan membagi 780 dibagi dengan 2,93 780 dibagi 2 dibagi 780 dibagi 2,931. Hasilnya adalah 266,120778 kalau kalkulator ya. Nah, kalau namanya orang kan nggak bisa koma ya, maka kita bulatin ke atas biasanya, nggak kita bulatin ke bawah. Karena kalau bulatin ke bawah kan kurang. Karena kan hasilnya 266,12. Maka kita bulatin ke atas. Maka jumlah pekerja yang harus kita hire adalah sebesar 267 pekerja. Ya. Februari juga sama. Berarti untuk mengisi kolom C di Februari, berarti 24 dikali 0,14653. 24 kali 0,14653. Sebesar 3,51672. Oke. Maka bisa saya buletin 3,517 gitu ya. Di bulan Februari, forecasted net demand-nya adalah 640. 640 maka saya bagi 640 dibagi 3,517. Berarti kita cuma butuh karyawan sebanyak 181,973. Berarti kalau saya buletin ke atas, saya cuma butuh karyawan sebanyak 182. Sementara di bulan sebelumnya, saya sudah punya karyawan sebanyak 267. Berarti yang harus saya lakukan, kalau saya mau fleksibel naik turunin kapasitas, maka saya harus nge-fire atau nge-layoff. Layoff-nya sebanyak berapa? Layoff-nya sebanyak 267 dikurangi 182. Sebanyak 85 orang harus saya berhentikan di bulan Februari, gitu ya. Itu kalau Chase. Nah, silakan teman-teman boleh lanjutkan nanti sampai Maret, April, gitu ya. Nah, setelah tabel ini, teman-teman bikin tabel ketiga. Jadi ada 3 tabel ya. Ini tabel pertama, ini tabel kedua, ini tabel ketiga. Ya, dimana sekarang kolomnya lebih banyak ya, dari A sampai I. Ya. Yang A adalah month, sama, kemudian B adalah number of workers, ini diambil dari kolom E tabel sebelumnya. Ya. Kolom E tabel sebelumnya diambil, kemudian di copy, di paste di sini. Nanti kan teman-teman dapat ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah menghitung berapa jumlah yang hire, berapa jumlah yang fire. Nah, di sini diketahui ada 33 orang yang fire. Berarti jumlah karyawan awal kita itu adalah 300 orang. 267 ditambah 33 kan? Berarti 300. Karena kita cuma butuh 267, berarti di awal tahun kita meng-fire sebanyak 33 orang. Oke. Berikutnya, di Februari, dari 267, tinggal 182. Berarti kita meng-fire atau kita memecat sebanyak 85 orang. Ya. Nah, di sini diketahui totalnya, nanti kalau teman-teman melengkapi tabelnya, nanti diketahui di akhir adalah 755 yang di hire. Sementara yang di fire itu adalah 33 tambah 85 sebanyak 145 orang. Oke. Nah, tabel berikutnya adalah units per worker. Ini kolom E di sini, itu sama dengan kolom C di tabel sebelumnya. Jadi tadi ada 2,931, ada 3,517 gitu ya. Ini di copy,
kemudian di paste di kolom E, angka-angkanya. Oke. Di kolom F, itu kita lanjutkan dengan perkalian atau pengalian dari kolom B dengan kolom E. Oke. Kolom B dengan kolom E. Kolom B adalah jumlah workers, kolom E adalah koefisien units per worker. Jadi di Januari saya punya 267, saya kalikan dengan 2,931. Sama dengan 782,577. Nah, di tabel ini dia dibulatkan ke atas. Jadinya 782,577 dibulatkan ke atas jadi 783. Oke. Tapi saya personally, saya nggak suka kalau production itu dibulatkan ke atas. Karena apa? Kalau misalnya hasilnya koma 782,577, sebenarnya kan berarti produknya hampir 783 gitu ya, hampir 783. Cuma ada satu produk yang masih working process gitu ya, masih 50% jadi. Jadi kan dia nggak boleh dianggap produk selesai gitu kan, nggak boleh dianggap produk selesai. Tapi di banyak studi kasus, kalau misalnya dia komanya itu sudah lebih dari sama dengan 5 gitu ya, kayak contoh sekarang kan hasilnya adalah 782,577. Berarti kan dia sudah lebih dari sama dengan 5. Nanti kalau misalnya 782,2, komanya atau desimalnya di bawah 5, maka biasanya itu dibulatkan ke bawah. Maka tidak kita ambil 783, tapi kita ambil 782. Gitu ya. Tapi kalau misalnya komanya adalah 782,5, 782,6, maka semuanya kita bulatin ke atas. Oke, maka jadinya 783. Oke ya, jadi lebih fair. Karena kalau misalnya 782,2, berarti kan ada satu produk yang masih baru selesai 20%. Ini kan masih jauh banget kan sama 100%. Jadi kita nggak bisa anggap dia produk jadi. Tapi kalau 50% ya bolehlah. Kita anggap dia produk setengah jadi lah, boleh lah. Tapi kalau di bawah 50%, nggak fair kalau kita anggap dia adalah sebagai produk jadi. Ya. Kemudian lanjut di kolom G. Di kolom G ini adalah cumulative production. Jadi sama kayak tabel yang pertama tadi, ada net demand, ada cumulative demand. Yang ini adalah net production, yang ini adalah cumulative production. Itulah istilahnya ya. Berarti kita jumlahkan, yang Januari 783, yang Februari 783 ditambah 640. Berarti sama dengan 1423. Nanti di bulan Maret juga sama. 1423 ditambah net production-nya di bulan Maret berapa. Terus dijumlahkan ke bawah, gitu ya. Kemudian di kolom H ini adalah kumulatif demand. Kumulatif demand ini sama seperti kumulatif demand di tabel yang pertama banget ya. Tabel yang pertama banget yang ini. Sorry, kelewatan. Yang ini ya, net kumulatif demand. Jadi tinggal di copy, kemudian di paste di sini. Oke. Nah, hati-hati teman-teman. Di bawah ya, di kumulatif demand yang paling bawah di bulan Juni itu kan 7520. Oke. Di mana 600-nya kan itu inventory ya. 600-nya adalah inventory. Oke. So, karena 600-nya adalah inventory, berarti dia dilepaskan dulu. Oke. Dilepaskan ditaruh mana, Pak? Ditaruh di kolom I. I ini adalah jumlah inventory kita. Pengurangan antara G dan H, di mana G ini adalah cumulative production kita, yang H adalah cumulative demand. Jadi di Januari kita punya inventory sebesar 783 dikurangi 780, yaitu sebesar 3 units. Ya. Di Februari juga sama, kita punya 3 units. Di mana production kita adalah 1423 dikurangi 1420. Ya. Jadi kita punya 3 inventory
lagi. Nah, apa kabar Pak? 3 inventory yang di bulan Januari, 3 inventory ini nggak dipakai teman-teman. Karena kan kalau kita lihat angkanya, 1423 ini kan murni dari production kita, gitu ya. Sementara demand-nya cuma 1420. Ya. Berarti kan 3 ini lanjut terus gitu ya. 3 ini lanjut terus. Jadi di Januari kita ada 3, Februari kita juga ada 3 juga, ya. Karena kan kita mainnya kumulatif ya. Terus sampai ke bawah, teman-teman, sampai ketemu di bulan Juni, inventorinya adalah sebesar 600 tadi. Ya, ini kan titipan manajemen tadi ya. Pengennya di akhir Januari kita punya inventory sebesar 600. Meskipun realisasinya, gitu ya, realisasinya kita nggak cuma punya 600 kan sebenarnya, tapi kita punya 30 plus 600. 30-nya dapat dari mana? 30-nya ini akumulasi dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau nanti teman-teman kerjakan, nanti akan ketemu 30. Ya, 30 plus 600. Jadi sebenarnya inventory di akhir yang kita miliki tidak hanya 600 tapi 630. Jadi kita kelebihan 30 dari permintaan manajemen. Ya. Selama manajemennya baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau manajemennya hitungan banget biasanya ngapain kok lebih 30. Jadi di awal memang kita harus lebih hati-hati dalam menentukan berapa lebihan produksi kita. Nah, apakah sudah selesai Pak? Kalau ketemu ini belum? Output yang harus teman-teman presentasikan ke pimpinan toko manajemen adalah uangnya, biayanya berapa, ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, tadi kan kita di awal harus nge-hire 755 orang baru, ya, karena kebijakan kita naik turun tadi. Nah, 755 orang baru ini dikalikan $500, ya, untuk hiring cost. Sementara layoff cost-nya itu adalah $1.000 tadi kan. Kita kalikan dengan 145 orang. Ditambah inventory cost. Ya. Di akhir kan kita punya 30 plus 600 item atau barang. Oke. Di mana biaya simpan per bulannya itu adalah $80. Ya. Sehingga biaya yang muncul akibat kita menggunakan kebijakan chase strategy itu adalah sebesar $572,900. Kalau dikurskan berapa ya? 572,900 dikalikan 10.000. Waduh, banyak banget nih ini. 5,72 M kayaknya dalam Indonesia, ya. Biaya yang timbul akibat kebijakan kita menggunakan case strategy. Nah, ada satu strategi lagi yang namanya adalah strategi level, teman-teman. Oke. Perbedaannya adalah di tabel kedua, teman-teman. Oke, tabel pertamanya sama. Ya, tabel pertamanya sama menggunakan kumulatif net demand. Tuh. Yang membedakan adalah di tabel yang kedua. Tabel yang kedua kita mencari berapa kira-kira jumlah maksimal karyawan yang harus kita hire. Gitu ya. Kalau tadi chase kan kita naik turun gitu ya, disesuaikan. Oke, disesuaikan. Kalau ini sekarang kita nyari berapa jumlah yang harus kita hire secara total, ya. Hire-nya bisa total di awal atau hire-nya bisa tengah-tengah gitu ya. Nanti tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Oke. Caranya gimana? Kumulatif net demand sama nih, ya. Kumulatif net demand sama. Kemudian yang membedakan adalah kolom C-nya, teman-teman. Oke. Kolom C-nya itu menggunakan kumulatif production per worker. Oke. Nah, angka ini kan kita dapat dari tabel yang sini tadi. Nah, ini ya. Ada 2,931, ada 3,517. Nah, ini kemudian dikumulatifkan koefisiennya. Ya. Koefisiennya dikumulatifkan, diagregasi mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Oke. Diagregasi dari bulan Januari sampai bulan Juni. Oke. Misal Januari ke Februari adalah 2,931,
ditambah 3,517. Besar ketemunya 6,448. Nah, sama ya, 6,448. Kemudian di bulan Maret. Di bulan Maret itu koefisiennya adalah 2,638. Berarti angka kumulatif di Februari tadi 6,448 saya tambahkan dengan 2,638 sama dengan 9,086. Oke, sama ya. 9,086. Nah, kemudian sampai kita dapatkan di akhir ya. Di akhir nanti kita dapatkan sebesar koefisiennya 18,318. Oke, koefisien akhirnya. Kemudian kita bagi. Kita bagi antara 7520 kita bagi dengan 18,318. Sehingga didapatkan rasio B per C, ya, rasio antara demand dan production per worker itu adalah 411. Ya, 411. Sehingga kalau tadi kita di awal kita ketahui bahwa kita punya initial workforce atau jumlah karyawan kita adalah 300 gitu ya, maka kita perlu nambah sebanyak 411 dikurangi 300, yaitu kita perlu merekrut baru sebanyak 111 pekerja di bulan Januari. Jadi yang diinginkan oleh perusahaan ini kita hire-nya sudah mulai bulan Januari, ya. Nah, kemudian hitung-hitungan level workforce-nya gimana? Ya, hitung-hitungannya gimana? Nah, hitung-hitungannya ini adalah production per worker, ya. Ini yang belum dikumulatifkan ya, yang sama seperti tabel yang ini, kolom E ya, sama seperti kolom E. Kemudian kita kalikan sekarang dengan 411. Kan dari tabel sebelumnya kita sudah tahu ya, berarti kita punya 411 worker sejak bulan Januari. Ya, sejak bulan Januari. Kita kalikan 2,931, kita kalikan 411, kemudian 3,517 kita kalikan 411 gitu ya. Sampai 2198 kita kalikan dengan 411. Ketemu angkanya semua, kemudian kita kumulatifkan produksinya. Oke. Kita kumulatifkan, di akhir kita ketemu sebanyak 7528 ya. 7528 dikali 7528 sama seperti yang case workforce ya. Berarti clock sama antara dengan net demand-nya kita juga diminta di akhir 7520-an ya. Kemudian kita paparkan kumulatif demand-nya. Oke, kumulatif demand-nya kita paparkan. Kemudian kita hitung ending inventory-nya. Ya. Ending inventory-nya ternyata di bulan Januari 425. Bulan Februari punya 1230. Kemudian di bulan Maret 1414. Di April 1780 gitu ya. Di bulan Juni sisanya 8 gitu. Tapi ada 600 juga kan yang diminta oleh perusahaan. Jadi di akhir ya kita punya 608 sebenarnya. Ya. Kemudian angka-angka ini tadi kita akumulatifkan, kita jumlahkan jadi satu. Ternyata inventory yang muncul akibat kita menggunakan level workforce ini, inventory-nya jadi semakin banyak sekali, gitu ya. Di mana kita sebenarnya cuma diminta 600, tapi ternyata kita bisa menghasilkan sebanyak 6.562 inventory kita. Jadi kan terlalu banyak ya dalam satu siklus. Nah, kalau misal kita hitung biayanya, gitu ya, kita hitung biayanya, maka biaya hire-nya tadi kan 111 ya, rekrutmen barunya, kita kalikan dengan 500, di mana ini adalah hiring cost-nya, gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan 6562 dikalikan 80. Ya, 6562 kita kalikan 80. Sehingga ketemu hasilnya adalah 580,460. Sementara kalau case tadi berapa ya? 572,900. Jadi beda tipis ya, jadi lebih menguntungkan yang case. Yang level lebih mahal sedikit. Tapi dalam tanda kutip, secara kita hubungan ekonomi sosial ke orang lain gitu ya, kita lebih bijak gitu. Karena kan kita
tiap bulan nge-hire, nge-lay off gitu ya. Kalau kita menggunakan level, kita cuma sekali nge-hire aja. Apa itu di awal tahun, atau itu di tengah tahun, atau itu di hampir akhir tahun. Jadi kita beban moralnya ke masyarakat itu lebih baik gitu daripada kalau kita menggunakan metode change. Ya. Oke. Sudah habis materinya, teman-teman? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah lumayan panjang ya kuliahnya ya, 1,5 jam lah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang saya harapkan teman-teman silakan dipelajari ya. Nanti kan recordingnya saya upload ke YouTube ya. Saya upload ke YouTube, silakan ditonton ulang videonya sambil teman-teman ngerjakan, dicoba ngerjain, biar minggu depan saat kita kuis, teman-teman paling tidak sudah ngerti cara ngerjainnya seperti apa. Ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Pada diam semua nih. Enggak pada bobo kan ya. Oke, saya stop record.